Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Susilawati sebagai peserta pelatihan dasar CPNS Angkatan 130 Kabupaten Sambas. Di sini saya akan memaparkan resume tentang salah satu materi pelatihan, yaitu World of Government atau yang biasa disingkat dengan WOG. Nah, apa sih yang dimaksud dengan WOG itu? Jadi, WOG itu adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Mengapa WOG itu penting? Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkannya. Yang pertama, adanya faktor eksternal atau faktor dari luar. Faktor eksternal ini dapat berupa adanya dorongan publik untuk mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan, dan pelayanan publik, kemudian adanya pengembangan teknologi dan informasi, serta adanya situasi dan dinamika kebijakan yang lebih kompleks. Selain itu, ada juga faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam, yaitu adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat kompetisi antar sektor dalam pembangunan. Nah, di sini maksudnya masing-masing sektor itu mementingkan kepentingan sektornya masing-masing. Jadi adanya ego dari masing-masing sektor tersebut. Kemudian kita kaitkan dalam konteks Indonesia, yaitu adanya keberagaman latar belakang baik nilai, budaya, adat istiadat yang mana dapat mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Nah, selanjutnya, praktek dari WOG itu dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, melakukan penguatan koordinasi antar lembaga. Nah, hal ini dapat dilakukan jika jumlah lembaga-lembaga yang dikoordinasikan masih terjangkau. Selanjutnya, dapat dilakukan dengan membentuk lembaga koordinasi khusus. Lembaga koordinasi khusus ini biasanya diberikan status kelembagaan setingkat lebih tinggi atau setidaknya setara dengan lembaga yang dikoordinasikan. Kemudian, membentuk gugus tugas. Gugus tugas ini merupakan bentuk pelembagaan koordinasi yang dilakukan di luar struktur formal yang sifatnya tidak permanen. Dan yang terakhir dengan membentuk koalisi sosial. Koalisi sosial ini merupakan bentuk informal dari penyatuan koordinasi antar sektor atau lembaga. Selanjutnya, ada beberapa tantangan dalam kita mempraktikkan WOG. Yang pertama, kapasitas sumber daya manusia dan institusi. Kapasitas sumber daya manusia dan institusi yang terlibat dalam WOG tidaklah sama. Perbedaan kapasitas ini bisa menjadi kendala serius ketika pendekatan WOG. Kemudian adanya nilai dan budaya organisasi. Hal ini dapat menjadi kendala manakala terjadi upaya kolaborasi sampai dengan penyatuan kelembagaan. Dan yang terakhir adalah kepemimpinan. Kepemimpinan ini merupakan faktor yang sangat penting, yang mana kepemimpinan yang diperlukan adalah kepemimpinan yang mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi serta meramu sumber daya manusia yang tersedia guna mencapai tujuan yang diharapkan. Sekianlah hal yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.